Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Dan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju kemerdekaan nomor 3 Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri bahwa telah terjadinya kekosongan dan kekuasaan di Indonesia. Sungguh, kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas, jadi sekarang Jepang tidak lagi menguasai negara kita karena Jepang telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai di Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Dengan itu, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan hasil kemerdekaan Indonesia ini secepatnya. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Dan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti ini? PPKI adalah badan rujukan dari Jepang. Karena itu, kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Iya, silakan masuk. Karena ada yang datang kemari. Iya, siapa Bu? Para pemuda yang ingin bicarakan hal ini. Baiklah, saya akan menemui mereka. Ya, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin saya akan usahakan setelah berunding kepada anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Nanti saja setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Tidak bisa, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding kepada para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri.
Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang tidak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bu? Ya, lagi pula mereka masih sangat muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkannya secara matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah, Bu. Berarti kita semua telah sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Ir Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Jadi gini, Bu. Rombongan Ir Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Siapa itu? Hatta, Soekarno. Apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? Maaf atas kerancangan kami, Bu. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini. Bukankah Soekarno sudah bilang kalau sidang ini dilakukan oleh PPKI? Mengapa menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang dilakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Mereka berhak bebas dan inilah saatnya. Tenang saudaraku sekalian, mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Misalnya, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Latif, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikut saya. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua ini tentang proklamasi. Kami juga belum mempertimbangkan masalah proklamasi ini dengan baik. Saya yakin kita bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali. Tetapi apakah kita bisa? Apakah semua bisa dilakukan? Tentu asalkan kita mau berusaha. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun rencana untuk mencegah serangan Jepang. Bagaimana, Bu Ratna? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Tunggu, di mana kacamataku? Oh ini, Bu. Terima kasih. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan Indonesia akan bercampur tangan Jepang. Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi.
Ir Soekarno dan Muhatta pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Jadi keamanannya bisa terjaga dan tempatnya juga strategis. Dia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita pergi ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar ya. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan masuk. Baiklah, kalau begitu silakan duduk. Sebenarnya saya turut gembira atas kabar itu. Silakan gunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, sebentar, akan saya ambilkan. Bagaimana penandatanganan proklamasi ini? Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut saya, teks proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI merupakan buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi tidak dengan campur tangan Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Kita tidak boleh memiliki bangsa lain. Kita harus berpikir dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya mengusul jika yang menandatangani teks naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Kalau ketik proklamasi ini, Bu. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin pengetik, Bung? Oh ada, mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta.
Alhamdulillah semua berjalan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh ya, apakah kalian sudah berencana bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan? Tapi ibu hanya punya kain merah dan putih, Pak. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita punya niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana jika benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Ya, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap-siap untuk mempersiapkan proklamasi. Ya sudah, Bu. Murti, kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.